bilangnya terornya karena ada diminta oleh sahabat kami juga. Beliau itu dekat dengan orang yang bersangkutan. Setelah itu dia telepon dan dia sampaikan dengan kata-katanya, saya ditelepon barusan sama fulan. Iya. Sebutkan. Iya, dengan istri gitu. Terus apa isinya? Saya minta untuk diberikan keterangan kalau menyatakan bahwa pada tanggal waktu kita kumpul di rumahnya Kiai Khalil Nafis, kalau itu dipaksa oleh saya gitu. Dipaksa oleh saya gitu. Karena ada ancaman seakan-akan kalau nggak datang nanti ini kasus akan lebih berat, lebih bahaya. Jadi ancamannya itu seakan-akan nanti kalau dibuat sama teman saya ini kata-kata itu, pastinya akan memojokkan saya kalau saya mengancam. Nah, itu salah satu saya sebetulnya ya karena mungkin polos aja, saya nggak ngerti kalau itu ancaman gitu. Saya bilang ke Habib Hadi, Bib, ini begini, oh itu ancaman itu, kenapa antum nggak dengar? Oh iya ya, terlalu polos aja, jadi nggak terlalu nggak ingat nggak paham kalau itu ancaman. Akhirnya sampai ada orang telepon langsung sama orang bersangkutan. Iya, itu kalau buat kami ancaman secara secara tidak langsung memojokkan kalau memang dia itu buat kata-kata seperti itu. Dan akhirnya beliau tanya apa yang harus saya lakukan, saya sampaikan itu terserah. Terus akhirnya beliau ngeblokir nomornya si istri, itu tidak bisa berhubungan lagi. Iya, itu mungkin ke saya sedikit ancaman yang memang kalau memang tidak teliti ya bisa jadi. Alhamdulillah orangnya dekat lagi. Ya, itu kalau buat saya. Kalau saya baru tahu ketika saya silaturahim ke Ustaz Khalil Nafis, dia cerita bahwa saya menikah suami istri ini, tahu-tahu dia mengatakan bahwa itu fitnahnya juri Hafiz Indonesia yang sekarang nggak tampil lagi, dia memfitnah saya gitu, kata dia Khalil kan. Itu enggak, bukan fitnah, kata dia Khalil, bukan fitnah, benar ada buktinya, saya tahu bahwa ini perbuatan kamu gitu. Jadi itu ceritanya. Jadi saya dianggap ini saya yang memfitnah, yang menggerakkan semua itu, karena saya dianggap tahun ini nggak tampil di Hafiz Indonesia. Memang saya nggak tampil tahun ini kan, ya gitu kan, saya sudah 13 tahun tuh di Hafiz Indonesia gitu, karena tahun ini nggak tampil dan kata dia ini dia yang membuat fitnah itu. Jadi maksud saya gitu. Terus dibantu oleh kepada ilmu. Ya, itu aja. Setelah berita ini viral kan sempat beberapa nama juga muncul yang karena cuma inisial kan yang diungkap, apalagi disebut salah satu juri di TV swasta. Apakah nama Ustadz ikut terame juga pada saat itu, Ustadz, terbawa? Oh enggak, mungkin karena inisial kan beda. Ya, saya kan Abi Amir terkenal itu. Nah yang inisial itu yang malah Ustadz lain malah itu yang sempat viral. Kalau saya enggak, alhamdulillah. Hanya ini aja nih yang saya disebutkan. Saya baru tahu enggak, sebelumnya saya enggak tahu. Oke, mungkin buat para ustaz sendiri, artinya kan ini kan fenomena gunung es yang akhirnya meledak. Dari point of view para ustaz masing-masing mengenai case ini sendiri seperti apa sih? Mungkin kesedihan melihat santri-santri kita masa depannya suram segala macam yang harusnya memang mendapatkan masa depan yang cerah, namun gara-gara satu oknum ini mereka semua luar biasa memendam rasa ketakutan lah terhadap pemuka agama. Iya, saya di sisi lain ya, saya pernah membongkar kasus seorang Sudirman. Mungkin teman-teman masih ingat, Sudirman itu ternyata tidak sebaik yang saya kira. Jadi makanya ini pelajaran buat kita semua untuk tidak tertipu dengan penampilan, untuk tidak cepat berlebihan dengan seseorang bergelar syekh, ustadz atau apapun. Karena kita memang harus melihat perilakunya daripada sebutan syekh atau kiai atau apa sekalipun. Jadi waktu itu beliau itu minta endorse ke saya, Ustaz Fatih, kan pesantren Bintang udah jadi, tolonglah bantu kami ingin bangun pesantren yatim piatu untuk anak-anak yang nggak punya masa depan. Saya bilang ya sudah, sini videonya. Memang waktu itu agak melambai orangnya. Saya juga nggak bisa nebak orang dari lambai atau tulang lunak atau apa, kita nggak boleh nuduh gitu kan. Ya sudah, kita buat aja video. Assalamualaikum jamaah, ada kabar dari beliau Ustadz X ini ya, beliau akan membangun pesantren yatim duafa penghafal Quran. Yuk kita donasi wakaf. Udah, itu pertemuan kita terakhir. Lama kita nggak ketemu,
Begitu ketemu dapat kabar, Ustaz masih ingat Sudirman mana? Yang ini Ustaz, dikasih fotonya. Ya masih ingat, ini Qori, baca Qurannya enak banget. Kenapa? Lah Ustaz nggak tahu lagi rame videonya, mensodomi 27 anak. Itu yang saya ngamuk banget kan. Langsung saya buat video react itu untuk puluhan juta yang nonton, dan saya bilang ini mohon maaf ya, ini harus di stop. Normalisasi pembiasaan ya. 27 anak itu ada yang ba'da sholat tahajud digilir, dan setelah dipakai itu anak, kemudian dia bilang nggak apa-apa kalian jangan sedih, nanti ini bisa dihapus dengan sedekah ya, banyak istighfar gitu. Tapi anak-anak itu digilir, dan ternyata terungkap kan sekarang lagi di penjara akibat viral itu kan. Kemudian guru-gurunya ternyata pelaku semua. Nah jadi ini bukan 1-2 tadi fenomena gunung es yang diangkat satu, sekarang di bawah banyak. Nah dengan bersuara seperti ini saya berharap adalah tuntas yang begini-begini ya, model-model SAM, model-model Sudirman ya. Terus kemarin tuh yang di Bandung kan, seorang kiai sampai menghamili santriwatinya sampai hamil 4 kali. Stop lah gitu. Kalau dibilang punya pesantren, saya punya pesantren ya, alhamdulillah, walaupun saya bukan dari karakter guru-guru kita yang lulusan pesantren, tapi di pesantren kami pun nggak pernah ya, saya minta pijat sama santri aja saya nggak pernah. Walaupun itu boleh aja kan sini pijat, nggak pernah. Masuk ke kamar mereka aja saya nggak pernah secara pribadi gitu ya, nggak pernah gitu, karena kita tahu batasan laki-laki perempuan, interaksinya, kita tahu kamar mandinya kita buat satu-satu, kasurnya juga satu-satu, ada CCTV, itu pencegahan semuanya. Tapi kalau kejadian-kejadian begini didiamkan, nah itu makanya saya minta juga para dai, para asatidz, jangan diam dong gitu loh. Antum takut gitu loh, berita-berita begini jangan takut. Kalau saya speak up. Makanya kemarin kan saya buat video tuh yang barusan terjadi lagi kan, kampus, fakultas hukum, pelecehan seksual gitu loh, rektor, guru besar. Kalau saya mungkin kita ungkap sekalian, karena ini nggak bener gitu loh, ini nggak bener. Udah orang yang nggak bener kita jangan mempublish ketidakbenaran gitu, kita lawan gitu. Dan dengan begini kan banyak yang speak up. Ini saya belum cerita loh, banyak yang DM akhirnya kan. Ustaz, saya ternyata kenal sama kamu. Saya belum cerita, ada yang DM. Waktu nyetirin di daerah mana, beliau nawarin. Lah kan ungkap lagi, makanya nanti saya akan melapor ke Mahdi, akan dikumpul datanya gitu loh. Ada orang, dan pasti saya lindungi, saya rahasiakan. Jadi menurut saya kayak gini-gini stop lah. Yang sehat lah gitu ya, laki-laki perempuan, ya kan, nikah kan enak ya. Indonesia emas yang kita ingin wujudkan, generasi baldatun thayyibatun warbun ghafur itu beneran ada gitu loh. Kan enak ya, suami jelas, istri jelas gitu. Apalagi sekarang ya Ustadz Bendri ya banyak sekali mendidik kita tentang bagaimana keluarga ya, bagaimana ayah dengan anak. Ini kan hubungan interaksi yang penting, dan Indonesia hari ini fatherless. Hubungan seperti ini kan harusnya positif gitu. Nah, saya sedih sih terus terang. Saya ngebayang nggak kalau itu anak saya gitu. Kalau antum melakukan itu anak saya kejar antum ke lubang semut. Ke lubang semut antum, saya kejar sampai mati, saya kejar. Kalau anak saya. Nah ini kan anak orang, tapi kan saya rasakan anak saya gitu. Bayangkan masa depannya gitu. Bayangkan sampai robek bagian anusnya. Bayangkan jiwanya hancur gitu. Kan biadab gitu. Maaf ya teman-teman, saya emosi banget karena saya nggak terima gitu, ngebayangin anak-anak itu kan masa depannya bagaimana. Dan saya dapat saat dari dokter Imam itu kalau sudah dilakukan dia akan melakukan lagi. Akan jadi pelaku. Pasti pelaku. Dan rata-rata yang curhat ke saya sekarang melakukan itu pernah dilakukan begitu gitu loh. Dan ini kalau nggak kita stop melalui tadi Habib Mahdin ini nggak bisa. Makanya saya bilang saya harus ikut di sini. Saya ikut dan saya akan nemenin sampai ini selesai. Itu mungkin dari saya sedikit tambahan kasus Sudirman kemarin. Dan kasus-kasus guru-guru kemarin kan ketangkap lagi, ada yang di Sumatera Barat saat di Padang kan, yang ketangkap di musola guru kan gitu ya, sama siswa satu kamar mandi berdua gitu. Yang gitu-gitu kan ya apa ya, sekarang kalau nggak diangkat di media terus mau bagaimana gitu untuk menghentikan gitu. Dan kita berharap, kami siap kok, pesantren saya siap, pesantren saya mbak gratis, full free gratis dari Sabang sampai Merauke gratis gitu loh. Kita juga sering mudah ditemui kok untuk kajian, nggak pernah mentarif, nggak pernah minta diajarin begitu sama guru-guru kita. Jadi ayolah kita stop lah yang begini, jangan dianggap normal, dibiasakan. Dan saya sedihnya juga para dai jangan diem dong yang beginian ya, harus berani dong, ngobrol lah, ini jangan jadi setan bisu gitu ya. Jadi saya ketika diminta sama Lima siap, bukan karena saya apa-apa, karena saya merasa kalau anak saya
Saya kejar sampai mati, beneran. Nggak mungkin, sakit banget rasanya digituin, Pak. Terhina banget gitu. Itu Tapi aja sih. melihat modus dan dalil yang dilontarkan oleh Sandi kan apalagi lewat santri-santri yang polos lah dengan dalil-dalil yang mereka utarakan seperti apa sih mungkin Ya, luar semua biasa orang bisa berdalih ya, tapi saya bukan dalil sih, itu dalih sih. Kalau itu nafsu berkedok dalil, menurut saya bukan dalil. Dalilnya nggak benar sih. Tadi yang Nabi Mahdi sampaikan, mana mungkin? Ya Rob, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga wahyu loh, setiap perkataan perbuatannya bisa. Dan tadi saya nerima video itu, Biar. Ketika saya baca video di grup kita, itu fitnah. Anak mulai agak jangan-jangan benar fitnah. Tapi Abi bilang, ini ada videonya, fitnah gimana? Nah makin yakin kita gitu. Jadi stoplah ya, gini-gini udah berhentilah ya, bertobat, berobat. Ya. Ustadz Bendri banyak nambahin lah, Ustadz Bendri banyak untuk terapi pengobatan begini, untuk jalan keluar, keluarga, family gitu, kita belajar dari keluarga yang sehat lah. Saya dari keluarga broken home, saya dari keluarga hancur, dan cukuplah saya merasakan di masa lalu saya gitu. Saya nggak mau banyak keluarga yang hancur. Itu aja sih kalau saya tambahan. Tapi Ustadz, sebelum akhirnya kasus ini viral dan terangkat ini di kalangan Ustadz sendiri, mungkin sosok Sam ini sudah tercium atau kecurigaan kecurigaan daripada kelompok Ustadz. Tadi kan beliau dekat-dekat dengan para artis. Sejak lama gitu ada menaruh kecurigaan gitu nggak sih Ustadz? Kalau saya sih nggak pernah curiga-curigaan ya. Hukum asalnya muslim ya terpercaya. Bahkan terakhir saya ikut khotib Jumat beliau di mall mana gitu, saya ada di situ, ketemu yang negur. Bahkan saya sama, ya ini saya sebut, terpaksa saya sebut ya, Mas Ivan Gunawan juga kaget. Gitu kan, saya diundang resmikan Igun kan dekat sama saya, dia bertobat, dia mau hijrah sama teman-temannya, mau hijrah, dia bertobat untuk lebih dekat sama Allah, untuk lebih dekat sama. Nah, saya udah ngomong sih, kok beliau ada di sini gitu. Tapi beliau kan menganggap ya ini kan Ustaz semuanya, ya itu tadi nggak ada curiga apa-apa dan nggak mungkin menuduh tanpa bukti kan. Tapi ternyata begitu ini, loh jadi terungkap begini, dan beliau udah ya saya juga kalau nggak diinfoin, dibimbing sama Ustaz Bimaki, tolong ya hati-hati dalam bergerak ya, saya juga nggak bisa menuduh-menuduh. Nggak boleh Mbak, kita misalnya mohon maaf ya, hanya gara-gara dia agak gemulai terus kita bilang Mencurigai. itu nggak boleh, belum ada bukti. Itu sih. Berarti memang ketika kejadian ini mencuat, Bapak kan sempat juga diundang Ivan, Ruben Onsu dan segala macam, ini cukup kaget ya Ustaz dengan situasi yang ada. Kaget banget, dan nggak kebayang ya seorang penghafal Quran, juri hafiz Quran. Karena di kami ya, berinteraksi dengan jamaah dengan tingkah laku yang tidak wajar aja itu sudah tidak benar, apalagi dengan sesama jamaah itu sudah di atas dari kenormalan sih. Kami interaksi dengan banyak jamaah perempuan itu aja udah nggak normal. Mohon maaf ya, meskipun saya pernah cerita ke Abi gitu, ada beberapa yang setan dan itu saya sudah tidak normal. Nah ini di atasnya lagi gitu, dan korbannya itu yang sadis loh sampai begitu gitu ya. Merinding saya Mbak, membayangkan itu tuh merinding. Kok bisa ya sebulan misalnya gitu. Jangan sampai kita tuh makanya saling jaga, saling ingatkan, saling melindungi. Itu sih yang harus ditekankan sih. Kalau Bimaki mungkin ada kecurigaan lah melihat sosok Sam yang sebetulnya sih nggak ada, tapi begitu dapat laporan dari almarhum Kang Rashid, nah itulah yang dulu itu dikumpulkan untuk mencari kebenaran mana yang sebenarnya itu 2021. Dan sebetulnya sih 2021 itu kalau dikatakan tabayyun itu artinya untuk mengetahui mana ini benar apa enggak gitu. Dan secara jujur ketika awal untuk pertemuan 2021, secara pribadi saya pun nggak percaya gitu ya. Tapi begitu dihadirkan korban dengan tatapan emosi, tatapan gemeteran bicaranya, bukan hanya gemeteran bicaranya, tapi sampai ada pokoknya jadi kita yakin gitu. Nah setelah yakin seperti itu, kayaknya luntur tuh semua keraguan itu waktu itu. Nah cuman karena dia menyatakan sampai wallahi billahi tallahi gitu ya, ya akhirnya saya sampaikan ke Kiai Khalil, gimana nih Kiai? Udah bilang nih demi Allah gimana ya gitu. Hanya ya udah. Nah itulah istilahnya kekeliruan. Mungkin saya sampaikan juga, jangan pernah mengira kalau dengan seperti itu, wah kasihan nih Islam nanti akan jadi tercoret gitu. Nama Ustadz ya enggak bakalan tercoret ya.
Yang baik-baik, yang buruk. Kita kalau misalnya ada makanan basi ya dibuang tuh yang basi, yang nggak basi nggak dibuang. Kalau ada mati, kalau kita punya peliharaan ikan ada yang mati ya begitu yang matinya dibuang, kasihan ya nggak ada yang jelek mau dibuang gitu segala macam. Jadi justru memberikan satu hal yang positif. Menjadikan mengatakan ini Islam jadi gitu, enggak, Islam nggak bakalan jelek karena perilaku orang yang jelek gitu. Dan makanya kita kalau ada orang mengatakan belajar Islam itu kadang-kadang harus lihat daripada sumbernya benar, Qurannya, hadisnya atau gimana. Kadang-kadang untuk manusianya bisa melakukan kesalahan. Itu yang ada ya. Kadang-kadang yang mungkin kami hanya melihat jangan seperti ini, jangan, makanya tadi Masya Allah buktinya pesantren Habib Mahdi kan masih overload gitu ya, kebanyakan santrinya, kepenuhan gitu ya. Di Cita Quran juga sama. Kita terakhir pendaftar dengan ada kasus ini, pendaftar 1.800 santri, yang diambil cuma 60. Tetap aja nggak ngaruh sih. Ngaruh ya. Buktinya kajian-kajian di Japan Tetap rame-rame aja deh. Jadi nggak bakalan itu, cuma ya itu tadi kenapa harus takut untuk melakukan itu. Katakan saja. Makanya begitu saya awal berbicara gitu kan, kami pun berani berbicara di awal itu kenapa ya, bimbingan daripada Habibana atau Habib Mahdi mengatakan atau Habib Mahdi begini, oke siap, kenapa kita atur begini semuanya, oke jalan. Nah setelah itu bicara ternyata saya kira para asatid itu apa responnya, ternyata bilang ajak dong, masa Habib sendiri gitu, ajak dong. Ya kita kan kita jadi bemper juga, kita jadi kuat juga. Oke ya sudah, kalau itu kalau kita agak kemarin gitu ya nggak dadakan, mungkin beritanya mungkin yang datang itu saya yakin lebih banyak lagi dan lebih lagi. Nah itu juga saya bisa datang dari itu sudah datang. Jadi pada datang semuanya gitu, alhamdulillah. Itu mungkin. Terakhir mungkin apa sih harapannya dari para ustaz sendiri? Nantinya tadi untuk para ustaz yang lainnya juga harus kan tidak harus mau tidak mau harus ikut campur, karena ini kan mengingat korban-korban apalagi santri yang luar biasa banyak. Mungkin apa sih harapannya ke depan para ustaz? Silakan. Kalau saya sebenarnya ini jadi warning buat kita untuk kembali ke keluarga, periksa anak kita. Karena salah satu yang membuat hari ini, jadi pertama kita tidak memandang kasus tentang pelecehan atau kasus ini sebagai kasus orang yang soleh, yang belajar Al-Quran melakukan tindakan pelecehan, tapi ada trigger ya. Beberapa saya menyebutkan bagian yang paling membuat seseorang kehilangan kontrol, tidak punya moral, itu otak yang mengendalikannya itu sudah rusak. Namanya PFC, prefrontal cortex. Otak ini rusak sehingga tidak bisa lagi memberikan salah hafalan Quran, tidak lagi bisa memberi pengaruh, karena Allah katakan kalla la illam yantahi lanasma'an bin nasiyah. Sekali-sekali tidak Allah cabut tuh yang disebut nasiyah. Nasiyah ini ternyata disebut ubun-ubun, itu adalah bagian otak yang disebut otak moral. Otak moral ini rusak. Nah, apa penyebab otak moral rusak? Nah, salah satunya adalah maraknya pornografi. Jadi saya selalu kalau ditanya apa kesimpulan pertama, orang yang disebut penghafal Quran, seorang ulama, kok dia bisa melakukan tindakan bejat? Jawabannya sederhana, pasti pecandu porno. Pecandu. Saya pernah ditanya misalnya di suatu tempat di daerah Sumatera, seorang ayah yang memperkosa misalnya anak kandungnya sendiri. Terus sampai bingung kok bisa. Saya cuma bilang coba periksa handphonenya, pasti ada film porno. Ternyata betul. Jadi kalau kita berbicara tentang pelecehan ini, kita juga harus nanti berbicara sebuah gerakan. Gerakan yang paling utama adalah setiap kita harus sekarang aware kenapa undang-undang anti pornografi itu harus benar-benar dilakukan, benar-benar ada sebuah ketegasan. Kalau enggak ya rusak lagi pesantren yang kita akan memproduksi orang-orang hafal Quran tapi dia bisa mengakses pornografi, otaknya rusak, korbannya lagi-lagi nanti anak circle-nya terus ada. Nah itu satu di antara beberapa faktor. Nah itu yang kenapa menjadi perhatian kita. Jadi ini menjadi suatu yang mudah-mudahan menjadi sebuah gerakan moral supaya perbaikan, bahwa kita juga bergerak tidak melihat mencela dalam hal ini sekedar si pelaku ini, karena kita mencela kelakuannya, karena kita juga tahu bahwa kita juga masing-masing berdosa. Dan Nabi juga katakan lah bahwa man ayyara ya apa bidan bin akhoka lam yamut hatta ya'mal bihi. Jika seseorang ya mencela dalam hal ini dosa seseorang, maka dia tidak akan mati kecuali dia melakukan dosa yang sama. Makanya kita mencoba juga mawas diri, ini bukan mencela personal. Kita ingin perilaku ini jangan sampai menjadi sebuah yang dinormalisasi. Jadi kalau tadi dibilang bahwa
justru Islam rusak. Enggak, justru dibentuk amar ma'ruf nahi munkar. Memang tugas Ustaz amar ma'ruf nahi munkar. Justru menjadi tercela agama ini ketika orang-orang yang mengaku dai diam terhadap sebuah kemungkaran. Justru kita selalu mengapresiasi Abi Maki, mengapresiasi Ustadz yang lain yang siap maju. Malu saya sama Habib Mahdi yang dia bisa dengan begitu gagahnya maju untuk bilang siap ditembak lah kasarnya. Kita di sini ya mungkin boleh jujur aja masih punya banyak perhitungan untuk maju ya, maju nggak ya gitu. Banyak pertimbangannya. Pertimbangan nanti follower berkurang apa enggak kayak gitu, centang biru dicabut nggak ini ya gitu perhitungan. Tapi ini masya Allah, makanya kita siapa yang maju nahi mungkar kepada kegiatan ini kita support, kita dukung. Makanya hadiran di sini kita mensupport untuk memberitahu bahwa kita ingin ini menjadi sebuah peringatan bahwa pelaku kejahatan siapapun labelnya, dia ustadz, ulama, penghafal Quran, tetap dipenjara karena dia tidak bebas dari dosa. Yang kedua juga kita menjadi aware terhadap pendidikan pengasuhan di keluarga kita. Ya, Allah. Terima kasih.